Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oh ya, kalian tahu nggak bahwa sepanjang tahun 2019 lalu, Indonesia mengalami aktivitas gempa bumi sebanyak 11.573 kali gempa tektonik dalam berbagai magnitudo atau kekuatan gempa dan kedalaman. Bahkan di Indonesia, rata-rata terjadi 400 kali gempa tiap harinya. Data tersebut berdasarkan hasil monitoring dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Loh, kok kayak belajar geografi ya? Terus apa hubungannya dengan pelajaran kita? Fisika itu cakupannya luas ya, bukan hanya yang kita pelajari selama ini saja. Nah, dalam hal ini, ilmu yang mempelajari bumi yang menggunakan kaidah atau prinsip fisika itu disebut dengan geofisika. Oke, kita lanjut lagi ya. Apa sih gempa tektonik itu? Mengapa Indonesia begitu sering mengalami gempa tektonik ini? Gempa tektonik terjadi karena kulit bumi yang bergeser. Lapisan permukaan bumi yang bernama litosfer terdiri dari susunan lempeng tektonik. Lempeng ini bergerak terus-menerus sepanjang waktu. Ada setidaknya 8 lempeng aktif di bumi, yakni lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara, lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat, lempeng Amerika Utara yang bergerak ke arah barat laut, lempeng Amerika Selatan yang bergerak ke arah barat, lempeng Antartika yang bergerak ke arah barat, lempeng Nazca yang bergerak ke arah timur, lempeng Eurasia yang bergerak ke arah tenggara, lempeng Afrika yang bergerak ke arah timur. Lempeng-lempeng itu saling menjauh atau bertemu. Nah, Indonesia sendiri rawan gempa karena terletak di atas 3 lempeng, yakni lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Dilansir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB), ancaman gempa bumi terbesar di hampir seluruh wilayah kepulauan Indonesia, baik kecil maupun besar. Tapi tidak hanya tumbukan lempeng benua saja loh yang bisa menjadi penyebab dari bencana alam gempa bumi. Gempa vulkanik terjadi karena adanya pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa bumi ini biasanya terjadi beberapa saat sebelum gunung berapi aktif akan meletus. Jika gempa bumi tektonik terjadi karena pergeseran lempeng bumi, maka gempa bumi vulkanik ini terjadi karena adanya tekanan gas. Nah, gempa vulkanik ini jika dibandingkan dengan gempa tektonik tidak terlalu berbahaya, karena yang lebih berbahaya adalah letusan gunung berapinya justru. Berbeda dengan gempa tektonik yang dapat merambah berbagai daerah, gempa vulkanik hanya dirasakan oleh penduduk sekitar gunung berapi saja. Gempa bumi vulkanik juga cukup sering dirasakan di Indonesia, karena Indonesia dikelilingi oleh banyak gunung berapi yang disebut dengan cincin api. Gempa bumi tumbukan. Jika gempa tektonik dan gempa vulkanik berasal dari dalam bumi, maka gempa bumi tumbukan ini asalnya dari luar bumi. Gempa bumi tumbukan disebabkan oleh jatuhnya benda langit seperti meteor dan asteroid ke permukaan bumi. Hasilnya, terjadi getaran di permukaan bumi dan menyebabkan timbulnya kawah atau lubang di permukaan bumi. Gempa bumi buatan. Manusia ternyata juga bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi buatan ini disebabkan oleh pemakaian bahan peledak dengan daya ledak yang besar. Uji coba bahan peledak seperti bom nuklir juga bisa menimbulkan ledakan yang dapat menggetarkan permukaan bumi. Sifat gempa bumi ini adalah lokal, artinya hanya orang-orang di sekitar lokasi peledakan saja yang merasakan getarannya. Gempa bumi runtuhan. Tanah longsor ternyata juga bisa menjadi penyebab adanya gempa bumi yang disebut dengan gempa bumi runtuhan. Tanah yang longsor tersebut disebabkan oleh erosi atau tempat penambangan yang runtuh. Getaran yang timbul ini berasal dari jatuhnya bebatuan dari tanah longsor tersebut ke permukaan bumi. Gempa bumi runtuhan ini hanya akan dirasakan oleh penduduk di sekitar tanah longsor terjadi saja.